Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada pertemuan kita yang ke-9. Untuk materi kita pada kali ini adalah masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Baik, mari kita sama-sama memperhatikan dengan seksama materi akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, judul materi kita yakni konsep masyarakat madani dan kesejahteraan umat ya. Pengertian masyarakat madani. Konsep masyarakat madani dan pengertian masyarakat madani. Kita akan lihat konsepnya ini sejarah masyarakat madani, kemudian kita lihat juga karakteristik masyarakat madani, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, kualitas sumber daya manusia umat Islam dan posisi umat Islam, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, manajemen zakat, pengertian dan dasar hukum zakat, kemudian manajemen pengelolaan zakat produktif, hikmah ibadah zakat, manajemen wakaf, pengertian wakaf dan rukun wakaf, kemudian syarat wakaf dan hukum wakaf. Selanjutnya, konsep masyarakat madani. Anwar Ibrahim menjelaskan tentang konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Syafi'i Ma'arif mengatakan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Menurut konsep Islam, masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Al-Quran memberikan ilustrasi masyarakat ideal adalah masyarakat madani. Dalam Quran surat Saba ayat 15 artinya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Sejarah, kita lihat sejarahnya. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama masyarakat Sabah, negeri Sabah. Kemudian masyarakat Madinah setelah terjadinya traktat perjanjian Madinah antara baginda Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani dari kaum Aus dan Khazraj. Mohon maaf, beragama Wasani dari kaum Aus dan Khazraj. Kemudian kita lihat karakteristiknya. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara yang berbasis masyarakat. Yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara. Keempat, kreativitas berkembang. Selanjutnya, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan atau trust. Selanjutnya, adanya kepembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial, kemudian kekuasaan yang tersebar, kemudian bertuhan, damai, dan toleran. Kemudian juga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, berakhlak mulia, free public sphere, ya, kebebasan dalam publik ya. Kemudian demokratisasi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, supremasi hukum. Selanjutnya karakteristik masyarakat prasyarat untuk menjadi masyarakat madani. Yang pertama, democratic governance ya. Nah, ini governance intinya pembangunan demokrasi ya, pengembangan demokrasi ya. Kemudian democratic civilians ya. Sivil menyadari tentang arti demokrasi, pengertian dan maknanya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Uraian dari kedua masyarakat di atas, yang pertama terpenuhnya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok, berkembangnya modal manusia, human capital, dan modal sosial, social capital. Selanjutnya, tidak adanya diskriminasi antara hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Selanjutnya adanya kohesivitas antara kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan. Yang selanjutnya terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Posisi umat Islam, sumber daya manusianya belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul, belum mampu menunjukkan peran yang signifikan. Hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam. Sistem sosial, politik, dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai Islam. Tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam, tapi ada sebagiannya. Selanjutnya sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Nanti sistem ekonomi akan dijelaskan panjang lebar pada materi berikutnya, tapi di sini akan dijelaskan karena bagian dari masyarakat madani, maka kita akan melihat secara umum tentang sistem ekonominya. Kita lihat hak milik mutlak pada Allah. Hak milik manusia bersifat relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja. Manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Berekonomi dalam ajaran Islam dua prinsip utama. Tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Kemudian kita lihat sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Yang pertama, hak milik mutlak pada Allah, tadi ya sudah dijelaskan. Kalau manusia bersifat relatif ya. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja. Manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Berekonomi dalam ajaran Islam ada dua prinsip ya. Tidak seorang pun atau kelompok boleh yang berhak mengeksploitasi orang lain, atau tidak ada kelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan ekonomi di kalangan mereka saja. Kita lihat dalam Quran surah Asy-Syu'ara 183, An-Nahl 71, dan An-Nisa 111. Kemudian manajemen zakat, pengertian orang yang wajib berzakat atau muzakki ya. Yang pertama, memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian fikih ya, zakat melalui pengertian fikih. Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan pada yang berhak. Nisab itu artinya ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat. Sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun orang yang wajib berzakat. Orang muzaki, orang yang berhak menerima, orang yang berzakat, dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik ya. Selanjutnya dasar hukumnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah 110, At-Taubah 60, dan At-Taubah 103. Harta yang wajib dizakati, hartanya seperti harta yang berharga seperti emas, perak, hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, harta perdagangan, dan harta galian. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian manajemen pengelolaan zakat produktif. Yang pertama, untuk membantu penyaluran zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional, itu kita sebut dengan Basnas. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, pengelolaan harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian keterbukaan, menggunakan manajemen dan administrasi modern, dan Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalam mengelola zakat, amil harus mengerti tujuan pengelolaan zakat, yaitu mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan. Kemudian membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Selanjutnya, menjembatani antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat. Kemudian meningkatkan syiar Islam, mengangkat harkat martabat bangsa dan negara, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kemudian hikmah ibadah zakat yang pertama, bagi muzaki ya, mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban, membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Kemudian bagi mustahiknya, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suzon terhadap orang-orang kaya. Bagi masyarakat muslim akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam.
Selanjutnya manajemen wakaf salah satu bentuk dari lembaga ekonomi nasional. Lembaga Islam yang satu ini sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan sisi lain wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari. Kemudian ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf juga merupakan aset amat bernilai dalam pembangunan umat. Selanjutnya kita akan jelaskan pengertian wakaf, ya. Wakaf berasal dari kata waqaf, artinya menahan. Menahan sesuatu barang dari diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya untuk dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak, serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan yang menerima wakaf, perorangan ataupun umum. Kita dapat lihat dalam Quran surah Al-Baqarah 267, Quran surah Al-Hajj ayat 77, ya. Kita lihat nanti dalam Al-Quran kita. Selanjutnya rukun wakaf, yang berhak berwakaf syaratnya berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa sesuatu yang diwakafkan. Syaratnya kekal zatnya, berarti bila diambil manfaatnya barangnya tidak rusak. Kepunyaan yang mewakafkan walaupun musya bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Tempat berwakaf dan lafaz wakaf. Syarat-syarat wakaf ta'bid. Yang pertama, untuk selamanya tidak terbatas waktunya atau tanjiz. Diberikan waktu ijab kabul, imkan tamlik, dapat diserahkan waktu itu juga. Kemudian yang terakhir, ya, hukum wakaf, ya, pemberian tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkannya karena Allah. Pemberian harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum, dan walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat, seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan perasaan tidak ikhlas bagi pemberinya. Inilah penjelasan tentang masyarakat madani. Nah, dalam konsep Islam, ya, masyarakat madani itu dapat kita lihat secara menyeluruh. Contoh idealnya tadi masyarakat Sabah pada masa Nabi Yusuf, ya. Kemudian kita juga dapat lihat konsepnya itu pada masa baginda Nabi di Madinah setelah terjadi perjanjian antara umat Islam dengan orang Yahudi dan Bani Aus dan Khazraj. Maka itu adalah konsep, ya, ideal dari pembentukan masyarakat madani. Semoga negara kita dalam berproses untuk menjadi masyarakat bangsa negara yang madani, insyaallah. Mungkin hanya ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.